Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan hari ini kembali hadir bersama saya, Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, dan selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat di pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag Lapor Polisi. Seperti biasa pemirsa, di informasi pertama ini kita awali dari Pangandaran pemirsa, di mana ada sebuah gudang material bambu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini ludes terbakar. Iya, api ini diduga berasal dari konsleting listrik, dan untuk menjinakkan api, 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan. Pemugaran. Bedul, teteh. Inilah video amatir warga saat sebuah gudang material bambu di Dusun Padasuka, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ludes terbakar api. Sebelumnya, saksi melihat percikan api dari bagian tengah bangunan gudang yang menjual bilik bambu. Dan tak lama berselang, 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, namun bangunan sudah ludes tak bersisa. Nah pemirsa, ini diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena gudang dalam kondisi yang kosong. Dan akibat peristiwa kebakaran ini pemirsa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, ini ada sebuah truk pemirsa bermuatan kapur menabrak pembatas jalan tol dalam kota arah Grogol, Jakarta Barat. Ya, bagian depan truk ini ringsek, sementara itu muatan kapur seberat 7 ton berserakan di jalan. Ya pemirsa, sebuah truk menabrak pembatas jalan dan tiang penyangga rambu lalu lintas di ruas tol dalam kota arah Grogol, Jakarta Barat. Nah ini meski sopir selamat, namun tak sedikit karung bermuatan kapur tumpah dan berserakan di jalan. Truk ini datang dari Bandung menuju ke Serang, Banten. Sopir mengatakan dirinya tak bisa menahan kantuk saat hendak keluar tol dalam kota di daerah Grogol, Jakarta Barat. Namun naas, mobil truk menabrak pembatas jalan tol dalam kota dan tiang penyangga rambu lalu lintas. Insiden ini turut menyebabkan muatan kapur seberat 7 ton tumpah berserakan ke jalanan. Petugas jasa marga pun bahu-membahu mengevakuasi karung berisi kapur ini ke mobil truk jasa marga. Kasus kecelakaan ini ditangani patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Kita ke informasi selanjutnya, ini mungkin masih dalam rangka 17-an kali ya. Ini acara perlombaan pemirsa, perlombaan burung di Kota Blitar ini berlangsung ricuh. Iya, memang kericuhan ini juga dipicu lantaran peserta ini merasa dicurangi oleh juri lomba. Sebuah acara perlombaan burung di Kota Blitar berlangsung ricuh. Pasalnya seorang pria yang juga peserta lomba mengamuk di arena lomba. Pria tersebut marah lantaran merasa dicurangi karena burung kicauannya yang sudah berbunyi maksimal namun tidak dicatat oleh juri. Tugas kepolisian sempat diturunkan ke lokasi untuk menenangkan keadaan yang memanas. Meski tidak sempat terjadi kontak fisik, namun akibat peristiwa tersebut, perlombaan sempat dihentikan sejenak. Nah itu rupanya adalah salah satu peserta yang tidak puas protes tentang penilaiannya ini tidak puas. Akhirnya merasa tidak puas, terus dia merontak, teriak-teriak, hanya menendang kursi. Lomba kicau burung Wali Kota Blitar Cup yang diikuti puluhan peserta ini diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang siswi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditemukan ini tewas mengenaskan. Iya, siswi ini diketahui sudah 3 minggu dicari oleh keluarganya dan kuat dugaan sebelum dibunuh, siswi ini diperkosa.
Ibu dari seorang siswi yang ditemukan tewas ini menangis histeris dan pingsan. Ia tak menyangka jika anaknya yang hilang 3 minggu ditemukan sudah menjadi mayat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak mencari rumput di sebuah lahan kosong di Jalan Hamka, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan membusuk sehingga hampir tak dapat dikenali. Keluarga mengetahuinya dari sandal yang dipakai. Dari tanggal 3 minggu, semalam hari Minggu. 1 atau tanggal 1? Pokoknya pas 3 minggu hari Minggu itu, Pak. Semalam hari Minggu. Dia, terus ada dugaan dibunuh nggak, Pak? Kita belum tahu, nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ya. Nanti. Untuk keterangan. Kasus penemuan mayat kini dalam penyelidikan Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Selanjutnya, 2 kakak beradik di Medan, Sumatera Utara ini membacok pedagang mie hingga kritis. Ya pemirsa, kedua pelaku menjarang korban karena tidak terima saat dilerai waktu berkelahi dengan pemuda setempat. Dua pemuda kakak beradik membacok seorang pedagang mie hingga kritis di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengawas. Kakak beradik ini melukai korban karena tidak terima dilerai saat berkelahi dengan pemuda setempat. Perkelahian antar pemuda itu dipicu dari permasalahan parkir mobil. Selain menyerang dengan pedang, pelaku juga mengancam korban menggunakan airsoft gun. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini ditangkap pihak berwajib. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya. Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usuk mencoba melerai. Kemudian tidak terimanya pelaku, akhirnya terjadi keributan antara Pak Usuk dan pelaku. Korban kritis akibat terkena senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat intensif. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bayi terbungkus kantong plastik ditemukan di sebuah masjid di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah ini naasnya pemirsa, saat ditemukan bayi tersebut pemirsa sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan bayi terbungkus plastik berwarna hitam hebohkan warga desa Penrelompo, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bayi tersebut pertama ditemukan oleh petugas kebersihan Masjid Babur Rahman dalam kondisi meninggal dunia dan sudah dikerumuni lalat. Bayi tersebut diletakkan di teras masjid samping keranda mayat. Saat ini bayi tersebut telah berada di Rumah Sakit Umum Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan. Berawal dari salah seorang jamaah yang merasakan ada dicium, ada bau. Kemudian dia menelusuri dan menemukan di sudut teras masjid. Kemudian setelah itu dia buka kantong plastik, lalu melihat seorang mayat perempuan yang sudah meninggal. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Temuan mayat bayi tersebut. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini masih terkait kasus pembunuhan bayi di seorang wanita pemirsa. Seorang wanita muda di Alor NTT membunuh bayinya sendiri yang baru berusia 1 hari. Iya, dan diduga alasan pelaku ini nekat melakukan pembunuhan itu lantaran bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. SK, wanita muda 23 tahun, kini menjalani pemeriksaan sementara oleh PPA Polres Alor. Ia diduga telah membunuh bayinya sendiri yang baru saja dilahirkannya. Polisi yang mendapat laporan warga tentang adanya penemuan mayat bayi yang semula diduga berusia 1 bulan itu langsung datangi TKP. Bayi berusia 1 hari yang dilahirkan, yang baru dilahirkan.
pada tindakan yang kami lakukan yaitu mendatangi TKP, kemudian menjemput terlapor yang saat ini sedang menjalani perawatan pasca melahirkan. Pelaku mengaku memiliki hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Hal ini yang menyebabkan ia menghilangkan nyawa bayinya sendiri. Orang tua suami. Selama ini Bang tidak pernah hubungi dia. Atas kejadian ini, bayi yang sempat mendapatkan pemeriksaan medis di puskesmas kini sudah dimakamkan. Sementara sang ibu yang juga pelaku menjalani pemeriksaan guna penyidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Alor, NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Tim dokter forensik gabungan umumkan hasil autopsi ulang Brigadir Yosua. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.